Siapa yang tak mengenal tempe? Makanan tradisional ini sudah dikonsumsi secara turun-temurun sejak berabad-abad silam. Hidangan yang terbuat dari kacang kedelai ini makin kondang, bahkan hingga kancah internasional. Terutama setelah dijuluki sebagai superfood, karena kandungan gizinya yang luar biasa. Di segmen ini kita kupas tempe, salah satu makanan kesukaan Soekarno. Tempe telah mendunia sejak lama. Penyebarannya telah meluas menjangkau berbagai kawasan. Masyarakat di Eropa sudah cukup lama mengenal tempe. Badan Standarisasi Nasional mencatat tempe masuk ke benua biru melalui imigran Indonesia yang menetap di Belanda. Dari negeri kincir angin, tempe menyebar ke negara Eropa lain seperti Belgia dan Jerman. Tercatat tempe telah cukup populer di beberapa negara Eropa sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, penelitian intensif tentang tempe dan fermentasi dilakukan oleh Universitas Cornell di New York dengan melibatkan ilmuwan asal Indonesia pada akhir tahun 50-an. Penelitian tadi meningkatkan minat masyarakat Amerika Serikat akan tempe. Sementara di Jepang, tempe sebenarnya telah diteliti sejak tahun 1926, tapi baru mulai diproduksi secara komersial sejak tahun 1983. Akan tetapi, benarkah tempe merupakan makanan asli Indonesia? Menurut penelitian Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada, Murdiati Garjito, tempe asli diciptakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Biasanya makanan hasil olahan kedelai berasal dari Tiongkok. Dan di Tiongkok memang ada makanan mirip tempe, tapi menurut Murdiati itu bukan tempe. Dalam serat centini yang dibuat pada abad ke-19, nama tempe disebut dalam 5 dari total 12 jilid yang ada. Dalam naskah Jawa kuno itu juga tercantum naskah yang menceritakan sambal tempe, tempe goreng, dan tempe bacem. Gerakan tempe mendunia terjadi pada tahun 1983 karena didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya, tempe mulai populer di Amerika Serikat dan Eropa, serta meningkatnya gambaran positif akan pentingnya makanan dari kedelai sebagai sumber pangan dengan kandungan nutrisi tinggi. Organisasi yang giat mempromosikan tempe, Indonesia Tempe Movement, menyebut tempe sebagai superfood. Ini dikarenakan kandungan protein dan energi pada tempe tidak jauh berbeda atau bahkan bisa lebih tinggi dari daging sapi. Selain itu, lemak jenuh yang jauh lebih rendah sudah barang tentu membuat tempe lebih sehat untuk dikonsumsi. Pasar tempe global diperkirakan bakal makin gendut. Ditaksir akan tumbuh hingga 258,7 juta dolar Amerika Serikat pada 2025 mendatang. Ini dikarenakan kian meningkatnya penerimaan terhadap makanan fermentasi kedelai sebagai alternatif produk daging. Ini sekaligus menggambarkan kian bergesernya preferensi masyarakat pada makanan vegan karena gaya hidup sehat yang makin populer. Pertumbuhan terkuat diprediksi akan terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Karena di dua negara maju tadi, kedelai makin jadi primadona sebagai sumber protein yang efektif. Di dunia barat, bagaimana sih tempe diolah? Menurut William Shurtleff dan Akiko Aoyagi dalam buku The Book of Tempe, A Cultured Soy Food yang terbit tahun 1979, resep tempe ala masyarakat barat mencerminkan bagaimana mereka mengadaptasi tempe menurut selera dan bumbu-bumbu yang mereka miliki. Dan berikut adalah menu olahan tempe favorit ala Western. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi kedelai Indonesia terus menurun pada tahun 2021 hingga 2024 nanti. Pada tahun ini, produksi kedelai ditaksir cuma 613.318 ton. Jika mengacu pada catatan Badan Standarisasi Nasional, maka 306.659 tonnya dijadikan untuk memproduksi tempe.
245.327 tonnya untuk memproduksi tahu, dan 61.331 ton lainnya untuk produksi lain seperti kecap atau tauco. Masih berdasarkan data BSN, konsumsi tempe rata-rata per orang Indonesia mencapai sekitar 6,45 kg per tahun. Maka dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta, permintaan kedelai untuk tempe ditaksir mencapai 1,7 miliar kilogram atau sekitar 1,9 juta ton. 600 ribuan ton tadi baru proyeksi. Fakta di lapangan, produksi kedelai dalam negeri masih jauh yang diprediksi di atas kertas. Menurut data Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia atau Gakoptindo, produksi kedelai nasional baru sekitar 300 ribu ton per tahun. Secara ekonomi, logis jika untuk memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 2 bahkan 3 juta ton per tahun. Indonesia masih mengimpor. 90% dari kebutuhan itu atau sekitar 2,2 juta ton tercukupi dengan kedelai impor dari Amerika Serikat. Sisanya dari Kanada, Malaysia, Singapura, dan Prancis. Itulah paradoks kalau bukan ironi negara agraris yang kini berulang tahun ke-76.